Selamat malam teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan saya Bian Putra Wardana, dan pada kesempatan kali ini kita akan mulai diskusi setelah kemarin kita bukan belajar sih ya, tapi aku spill buku-buku untuk mengawal tahun 2025. Tapi nggak henti-hentinya aku ngajak teman-teman buat belajar memaksimalkan di tahun 2025 ini. Oke, jadi di sini kita akan diskusi lagi ya. Oke, tapi sebelum masuk ke topik pembahasan, seperti biasa aku ingetin buat teman-teman yang belum klik subscribe, silahkan klik tombol subscribe dulu, silahkan klik tombol like dulu, dan juga jangan lupa nyalain tombol lonceng karena itu akan sangat membantu aku banget untuk mengembangkan channel YouTube ini, untuk mencari impact lebih luas lagi, untuk agar bisa bermanfaat kepada teman-teman lebih luas lagi. Oke, jadi yang akan kita bahas pada malam hari ini itu adalah mengenai tren Gen Z yang dianggap males gitu. Mungkin tadi aku udah scroll beberapa data dan juga website dan juga di akun-akun media sosial yang mana menyebutkan bahwasannya sebenarnya Gen Z itu dianggap oleh perusahaan-perusahaan, oleh tempat-tempat kerja adalah generasi yang pemalas gitu. Oke, akan kita bahas. Jadi sebelum masuk ke topik masalahnya, kita cerita dulu sebenarnya Gen Z itu siapa sih? Apakah Gen Z itu seorang tokoh? Apakah sekelompok orang yang mana bergerak mengenai bidang tertentu? Ternyata enggak, teman-teman. Gen Z itu adalah singkatan dari generasi Z, yang mana generasi orang-orang yang lahir di rentang tahun kalau nggak salah 1997 sampai tahun 2000 ya, 2010 atau 2012 gitu. Jadi antara 97 sampai tahun 2012 itulah seseorang yang disebut generasi Z. Termasuk aku juga karena aku lahir tahun 2006, otomatis aku termasuk Gen Z ya teman-teman. Yang mana aku timbul keresahan mengenai Gen Z yang dianggap males gitu. Sebenarnya kok bisa sih dianggap males? Nah, jadi setelah aku cari tahu mengenai stereotip Gen Z dianggap males itu asalnya adalah Gen Z itu lebih mengutamakan, kalau teman-teman tahu konsep work-life balance, yang mana mengutamakan keseimbangan antara pekerjaan dan juga kehidupan kita sehari-hari. Dan juga biasanya Gen Z itu lebih cepat bosen, otomatis secara penghasilan dan juga secara pekerjaannya itu sering nggak cocok gitu. Jadi sering ganti-ganti kerjaan, nggak bisa konsisten, yang mana mintanya gajinya tinggi secara fresh graduate gitu. Itu biasanya muncul stereotip tersebut, itu menyebabkan Gen Z itu dianggap malas gitu. Juga lebih mementingkan kerjaan secara teknologi, melibatkan teknologi digital daripada kerja secara tradisional. Sebenarnya itu adalah hal yang baik, tapi akan kita kupas mengapa Gen Z itu dianggap malas. Oke, tadi aku udah rangkum beberapa materi juga, yang mana sebenarnya kita Gen Z itu hidup di era teknologi, di era digital. Bahkan dulu itu aku pertama kali punya HP itu pas kelas 3 SD. Itu aku udah punya HP ya teman-teman, untuk belajar dan juga untuk lihat YouTube. Dari dulu aku sebenarnya suka bikin video, dan mana sampai sekarang sih ya sebenarnya teman-teman. Nah, oke, ciri-ciri cara kerja Gen Z yang mana udah aku sebutin tadi kan tentang stereotip itu muncul dari mana. Selanjutnya kita akan bahas mengenai ciri-ciri Gen Z. Nah, karena ini POV aku sendiri sebagai seorang Gen Z juga, aku itu lebih suka kerja di mana aja. Maksudnya adalah tempat dan juga waktunya itu bisa fleksibel. Kan ada tuh sekarang tren yang work from home, work from office, work from cafe, yang mana kita itu suka kerja di mana aja dan juga kapan aja gitu. Maksudnya fleksibel, nggak melulu harus work from office, harus datang ke kantornya, dan juga di jam-jam waktu tertentu. Makanya Gen Z itu lebih suka kayak itu. Dan selanjutnya adalah memprioritaskan pekerjaan dengan dampak sosial, yang mana biasanya kita itu kan udah lekat banget dengan namanya media sosial, yang mana kita perlu adanya impact dan juga pengakuan secara media sosial. Otomatis kita sangat tertarik dengan pekerjaan yang memiliki dampak sosial gitu. Dan juga tak lain tak bukan adalah menggunakan teknologi untuk efisiensi. Entah mungkin yang dulunya catatan, mungkin teman-teman yang udah usia lanjut sekarang itu memanfaatkan teknologinya seperti apa, tapi yang mana dulu itu mungkin secara absensi, dokumentasi untuk menulis jurnal ataupun dokumen tertentu itu yang dulu mungkin hanya ditulis pakai surat atau hanya menggunakan komputer yang ada di kantor. Sekarang itu udah bisa fleksibel, bahkan aku pun yang pakai tablet sekarang ini udah bisa ngetik secara lancar, gampang, dimana aja, kapan aja.
atau dengan kita melibatkan teknologi, dengan kita rapat di mana aja dengan Google Meeting atau mungkin dengan Zoom Meeting, itu akan mempermudah kita. Apalagi sekarang muncul dengan namanya artificial intelligence yang semana sempat udah kita bahas kemarin, itu akan lebih memudahkan kita lagi sebagai Gen Z buat menjalani pekerjaan kita sehari-hari gitu. Oke, itu adalah ciri-cirinya. Nah, tapi kalau menurutku pribadi ya teman-teman, secara subjektif aku itu sangat nggak suka dengan stereotip tadi yang mana menyebutkan bahwasanya Gen Z itu adalah generasi yang malas, karena sebenarnya mungkin bukan nggak suka sih ya, tapi menurutku kurang tepat aja, karena sebenarnya Gen Z itu malah lebih bisa berpotensi untuk kerja secara kreatif dan juga inovatif, yang mana udah mau untuk melibatkan teknologi dalam pekerjaan, mempermudah pekerjaan, dan juga sebenarnya kita itu lebih suka, jujur ya, lebih suka cara kerja yang enak gitu, maksudnya bisa diatur secara fleksibel daripada kita itu bekerja secara kaku, dan juga yang menurutku secara nggak efisien. Pagi sampai sore kita itu kerja tanpa istirahat, yang mana terkekang, kaku, harus waktunya tertentu kayak gitu, yang mana menurutku itu nggak akan efisien ya teman-teman. Yang mana kan sebenarnya kerja itu kita mencari efisiennya bagaimana, dan juga dengan hasil yang terbaiknya itu bagaimana kalau cara kerja kan gitu. Nah, contohnya adalah apa? Sebenarnya nggak semua Gen Z itu malas, tapi mungkin ada oknum tertentu yang mungkin banyak, aku nggak tahu, tapi sebenarnya masih banyak sih ya teman-teman Gen Z yang punya impact yang banyak kepada masyarakat, yang mana punya semangat juang yang tinggi untuk membangun bisnis, mungkin untuk mencari lapangan pekerjaan, untuk membangun pekerjaan yang ada di Indonesia. Sebenarnya orang baik, orang yang kreatif, orang inovatif itu banyak, tapi kalau teman-teman belum nemu, jadilah salah satunya gitu. Sebenarnya banyak tapi belum kelihatan aja, atau mungkin teman-teman belum nemu. Yang mana juga salah satu kebiasaanku juga, walaupun belum bekerja sih ya, aku suka meng-create karya-karya digital seperti video ini. Terus aku suka bikin carousel, catatan, menulis, membaca, aku share di Instagram. Sebenarnya menurutku kayak gitu adalah hal yang positif, karena aku bisa nularin energi positifku kepada teman-teman semuanya. Dan juga apalagi jika kita niatnya baik, otomatis insya Allah yang diterima oleh teman-teman audiens itu akan baik juga. Jadi ketika aku udah susah payah bikin video, aku sudah setiap hari bikin konten carousel di Instagram, tapi kalau dicap sebagai generasi malas ya udah sih ya. Itu kalau pandanganku pribadi. Kalau secara mungkin perspektif masyarakat secara umum, secara luas, aku nggak terlalu pasti. Tapi menurutku ini cuman sekedar apa ya, seperti salah paham dan juga miskonsepsi antara kita sebagai seorang Gen Z dan juga mungkin kakak kita yang ada di atas sana yang udah menjadi bos, menjadi atasan, yang mana udah mulai meng-hire Gen Z, yang mana mungkin secara mereka menseleksi dengan aspek tertentu belum bisa sesuai harapan perusahaan, dan mana dengan hasil tersebut menyebutkan stereotip bahwasanya Gen Z itu malas. Aku kurang tahu juga penyebabnya apa, tapi menurutku nggak semua orang, nggak semua Gen Z itu pemalas. Bahkan semua generasi pun kalau kita kupas secara satu-satu ada plus minusnya. Jangan menyalahkan satu sama lain. Mungkin teman-teman yang lebih muda dari kita itu besok akan lebih bagus lagi secara penguasaan teknologi, tapi secara decision making itu akan pasti lebih matang buat kakak-kakak kita yang ada di atas gitu. Jadi tergantung teman-teman mau berkolaborasi dengan mengkomunikasikannya bagaimana, itu sangat mempengaruhi ya teman-teman. Mungkin teman-teman kalau punya pandangan lain silahkan klik tombol komentar di bawah untuk komentar menurutmu pandangannya gimana. Atau mungkin teman-teman punya pandangan nih, Gen Z itu menurutku sangat malas, sangat malas biar, karena Gen Z itu keseringan main HP, keseringan main TikTok gitu. Ya monggo teman-teman kasih pendapat yang terbaik di bawah. Dan juga buat teman-teman yang belum klik subscribe dan juga like, silahkan klik tombol subscribe dan juga like di video ini. Aku nggak akan bosan-bosan untuk berhenti mengingatkan kepada teman-teman untuk klik tombol lonceng juga, karena itu akan sangat membantu aku banget buat bikin video kreasi kayak gini, buat membantu teman-teman kita yang mungkin baru kehilangan arah, buat motivasi. Kalian butuh motivasi, butuh ilmu sharing, silahkan mampir di channel ini. Oke? Sekian video kali ini mengenai sharing saya tentang stereotip tren Gen Z yang dianggap males. Ini sebenarnya hal yang subjektif karena tergantung perspektif teman-teman bagaimana. Oke, sekian video kali ini, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye semuanya, selamat malam.